warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mahmuda, bagaimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah Bu Eva, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, sehat Bu Eva. Cuma ya Ya, Bu biasalah ya. kan kita itu guru ya, kalau nggak masalah di rumah, di sekolah dengan murid seperti itu Bu Eva. Benar sekali. Yakni sayang sekali waktu kita tidak banyak, tapi tidak apa-apa. Selama 15 menit ke depan, kita akan berbincang-bincang santai, Bu. Kebetulan kemarin saya juga ini melihat notif dari WA dan saya membaca tentang keluh kesah Ibu Mahmuda mengenai siswa Ibu Mahmuda ya. Boleh dibicarakan Ibu Mahmuda, dicurhatkan begitu. Siapa tahu saya bisa membantu Ibu Mahmuda begitu. Iya Bu Eva, benar sekali. Begini loh, saya tuh sebenarnya apa ya? Kasihan juga, tapi juga ada sedikit kecewanya mungkin ya. Saya punya murid di kelas saya, murid perempuan, dia itu kalau di kelas suka ngantuk Bu Eva. Jadi laporan dari guru-guru yang lain tuh suka ngantuk. Kadang tugas gak mengerjakan, malah kadang gak masuk. Seperti itu. Eh, dan ternyata setelah saya telusuri, saya tanya anak ini membantu orang tuanya Bu Eva. Jadi benar ya kita kalau ke murid tuh nggak mungkin ngejudge mereka bagaimana kelakuannya ya. Adalah terbelakang kenapa dia di kelas tuh mengantuk terus Bu Eva. Ternyata kan ibunya tuh jual gorengan di pinggir jalan dan dia tuh suka bantu sampai larut malam ya. Sore sudah jual ibunya sampai nanti eh, maghrib dia pulang. Nanti habis isak dia bantuin lagi sampai biasanya sampai jam 12 malam. Jadi waktu tidurnya berkurang Bu Eva dan itu yang membuat dia mengantuk ketika di kelas seperti itu. Jadi Walah, begitu ya, Bu iya, ya. seperti itu. Jadi saya tuh pengen Eh, si anak ini itu Bu Eva tidak ngantuk lagi di kelas, belajarnya fokus seperti itu. Berarti yang ingin Ibu dapatkan dari curhatan kali ini, curahan hati kali ini, yaitu siswa tersebut tidak mengantuk di kelas dan juga tidak apa, Bu? Iya, Tidak. bagaimana caranya siswa ini fokus di kelas, tidak ngantuk, fokus mendengarkan pelajaran, mengerjakan tugas guru-guru mata pelajaran yang lain, tapi tetap juga bisa membantu kedua orang tuanya yang memang berkekurangan, Bu Eva, seperti itu. Baik, Bu. Menurut Ibu siswa ini kurang disiplin ya, Bu ya? Dalam pembelajaran begitu, Ibu? Sejauh ini saya lihat anaknya pendiam, cuma memang dari sekarang kan kelas 8 ya. Waktu kelas 7 itu memang anaknya sangat pendiam, saya lihat. Saya tanya ke guru yang ngajar kelas 7 dulu. Dan memang iya, memang kondisinya seperti itu juga sering ngantuk di kelas, kadang malah tertidur dan tugas kadang suka telat-telat seperti itu, Weva. Berarti apa nih yang Ibu harapkan dari si anak ini? Perubahan yang bagaimana yang Ibu harapkan dari si siswa ini? Iya, saya pengen karena sekarang udah dia di kelas 8, paling enggak kebiasaan buruknya di kelas 7 kemarin tuh sudah mulai berkurang. Mumpung di awal kelas 8 ini saya mau mengubah si anak tadi bagaimana bisa fokus, belajar dengan baik di kelas, tapi tetap harus bisa membantu orang tuanya karena memang eh, ayahnya juga kerjanya serabutan katanya Bu Eva dan sekarang ibunya yang menjadi tulang punggungnya dan dia juga harus membantu seperti itu. Berarti faktor faktor ini ya, Bu ya, faktor ekonomi ya, Bu ya, yang melatar belakangi si anak ini berbuat seperti itu atau melakukan hal yang seperti itu. Sepertinya iya Bu Eva, karena kurang tidur itu jadi membuat dia ngantuk seperti itu. Mohon maaf, apa Ibu pernah berhubungan dengan si pihak keluarga atau mendapatkan info ini, Ibu mendapatkan dari si anak langsung atau memang Ibu sudah mengobservasi si anak ini ke Iya Bu pihak-pihak Eva, terdekat? karena ini di awal ajaran baru ya, saya baru menghadapi anak ini, jadi ngajar di kelas 8 dan sekaligus wali kelasnya. Eh, Sejauh ini saya belum home visit, sejauh ini saya masih komunikasi dengan guru BK waktu di kelas 7, dengan guru pengajar dan wali kelasnya di kelas 7, seperti itu. Dan berbicara langsung dengan si anak tersebut. Tapi saya masih belum ke orang tuanya, belum Bu Eva, belum home visit, belum. Oh begitu ya, Bu. Menurut Ibu, anak ini ada di tingkat berapa nih levelnya? Level menurut Ibu, oh saya ingin anak ini ada di sekian. Nah, untuk saat ini anak ini ada di level berapa, Ibu? Mungkin level 6 ya Bu Eva ya?
Berarti masih bisa ya Bu, masih bisa diperbaiki untuk Iya, masih kedepannya bisa begitu ya Bu banget, ya? iya, heeh. Memang kondisinya yang seperti itu saya jadi nggak nggak kecewa sebenarnya, malah harus membantu dia gitu loh. Karena dia memang ada faktor X yang membuat dia di kelas tidak aktif dan ngantuk. Jadi saya pengen, membuat dia nanti, lebih baik lagi, bisa ke level-level berikutnya, seperti itu. Yang Ibu harapkan si anak ini berada di level berapa Ibu nanti Ibu? Setelah Ibu melakukan sesuatu yang Ibu harapkan nih, Dengan apa nih? dengan kondisinya latar belakang keluarganya paling nggak bisa ke level, 8 Bu Eva, atau 9 seperti itu. Langkah Ibu untuk mencapai level tersebut apa yang akan Ibu lakukan nih? Iya Bu Eva, saya kan sudah mengobservasi dari guru yang lama di kelas 7, dari si Putri Putri ini sendiri ya, anak ini sendiri ya. Rencananya sih saya mau ketemu langsung dengan orang tuanya, mau home visit. Ya, mungkin nanti ada kebijakan dari orang tua, mungkin murid saya ini bisa dikasih waktu yang lebih, apa ya, atau mungkin bisa gantian dengan ayahnya, atau mungkin saya pikirnya kenapa, karena kan agak laris jualannya ya, kenapa nggak mencari pegawai lain mungkin mempekerjakan Bu Benar. Eva, seperti itu. Saya ada keinginan untuk menyampaikan itu ke orang tuanya, seperti itu. Mungkin mungkin gini Ibu, ada faktor-faktor lain yang mungkin ya yang tidak bisa diutarakan ke orang lain dari si pihak keluarga ini. Menurut Ibu, si anak ini senangnya itu diperlakukan seperti apa Ibu? Sepertinya anaknya sebenarnya mandiri Bu Eva. Anaknya itu mandiri, cuma karena mungkin keterbatasan tenaga sama lelah, sehingga kadang tugasnya terbengkalai seperti itu. Aslinya anaknya baik Bu Eva, sampai dia membantu orang tuanya gitu kan, jelas dia taat sama orang tua kan, seperti itu. Walaupun harus mengorbankan sekolahnya sih, karena dia di kelas seperti itu kondisinya. Kalau Anaknya saya baik. melihat, benar Ibu, kalau saya melihat ini permasalahannya bukan berada di siswa, tapi berada di lingkup keluarganya, begitu ya Bu ya. Anaknya sepertinya pintar ya Ibu ya, bisa lah untuk kita Iya, ajak ke hal, maksudnya bukan tidak baik, tapi bisa lah untuk kita ajak ke hal yang lebih baik lagi, seperti iya, disiplin iya, di kelas, bisa mengerjakan tugas, tidak mengantuk dan lain sebagainya. Bisa jadi seperti itu tadi katakan, bisa langsung berbicara kepada orang tuanya dan lain sebagainya begitu ya Bu ya. iya. Sejauh ini kemampuannya lumayan lah Bu Eva, walaupun nggak tinggi-tinggi banget. Cuma saya yakin mungkin ketika mungkin masalah waktu istirahatnya dia mungkin lebih banyak lagi, mungkin dia bisa lebih fokus di kelas, sehingga mungkin tingkat pengetahuannya juga bisa lebih ditingkatkan dari sekarang, seperti dari sebelum-sebelumnya, seperti itu Bu Eva. Karena kalau Oh, perempuan itu, kalau maksudnya seorang anak ya, murid kalau dia iya rajin, benar. walaupun nggak pintar, dia rajin nanti bisa bisa lama-lama lebih baik, lebih pintar lagi, seperti itu Bu Eva. Iya, sepertinya menarik ini pembicaraan kita kali ini ya Bu ya, karena memang si objek ini seperti bisa dia, cuman ada hal yang menghambat untuk dia berkembang begitu. Menurut Ibu, kan Ibu wali kelasnya ya Bu ya. Iya Bu Eva. Nah, kemungkinan yang akan Ibu lakukan ke depannya ini apa? Dalam waktu dekat nih, apa yang mungkin kemungkinan yang bisa Ibu lakukan untuk membantu si anak ini? Iya, saya tuh berencana mau komunikasi lagi sama guru BK dulu Bu Eva ya. Jadi Hmm. biasanya itu kalau home visit saya biasanya mengajak guru BK seperti itu. Jadi nanti teknisnya bagaimana kita bicarakan dengan guru BK seperti itu. Kalau misalnya eh, nggak home visit, mungkin bisa kita mengundang orang tuanya ke sekolah Bu Eva. Seperti itu. Kalau ternyata bisa hadir, mungkin kita bisa bicarakan baik-baik di sekolah seperti itu Bu Eva. Berarti langkah selanjutnya ini dalam waktu dekat Ibu berkolaborasi dengan guru BK yang pertama, yang kedua Ibu mungkin ada pemanggilan orang tua ke sekolah terkait hal ini, begitu ya Bu Iya, ya? iya Bu Eva, insya Allah seperti itu. Alhamdulillah Bu. Menurut Ibu nih, bincang-bincang kita kali ini sepertinya sudah mau 15 menit aja ini tidak tidak terasa mengalir seperti air begitu ya Bu ya. Iya Bu Eh, Eva. apa yang Ibu apa yang Ibu sudah dapatkan dari bincang-bincang curahan hati siang ini? Iya, saya sedikit lega Bu Eva sudah mencurahkan beberapa permasalahan saya terkait murid ya.
Dan juga tadi Bu Eva sudah membantu saya untuk mengeluarkan ide agar saya nanti bisa melakukan tindakan sederhana dulu dengan bagaimana membicarakan hal ini dengan keluarganya atau orang tuanya. Mungkin tidak langsung home visit, tapi mungkin bisa mengajak orang tuanya silaturahim ke sekolah, kita adakan pemanggilan, kita bicarakan dengan guru BK seperti itu Bu Eva. Ibu, alhamdulillah ya Bu ya. Apa sekarang sudah sedikit lega Ibu? Ya Bu Eva, alhamdulillah sedikit lega. Alhamdulillah. Setidaknya Semoga solusinya tuh sudah di depan mata yang harus saya lakukan seperti itu Bu hmm, Eva. Ya. semoga semoga solusinya berjalan dengan lancar ya Bu. Nanti nanti Ibu bertemu dengan saya dengan keadaan sudah bahagia, sudah clear, dan mungkin ada pembahasan-pembahasan yang lain. Saya siap, selalu siap untuk mendengarkan cerita-cerita yang Ibu ini. Amin ya Bu Eva, semoga mohon doanya ya. Insya Allah kedepannya Amin. saya akan melakukan hal itu. Jadi bagaimana membantu si anak tadi dengan keterbatasannya di keluarganya sehingga tidak terlalu berdampak yang Terhadap kurang baik di hati belajar ya sekolah, Bu ya. iya, sehingga Hmm. dia benar-benar bisa fokus di kelas karena sepertinya dia mampu karena mungkin faktor ngantuk sehingga kurang fokus mendengarkan pelajaran dari gurunya sehingga akhirnya tidak bisa mencapai nilai maksimal seperti itu Bu Eva. Karena perlu Semoga dibantu anak ini, juga. ya, Iya, semoga kondisi anak ini anak itu bisa kan terbukti ya kadang Bu ya. beda-beda ya. Kadang Iya walaupun Bu. orang tuanya nggak mampu, kadang kondisi anak beda-beda ya Bu Eva. Kadang walaupun orang tuanya nggak mampu diajak kerjasama membantu ekonomi keluarga, kadang nggak semua anak mau Bu Eva ya. Tapi yang murid saya ini kan dia mau gitu loh, dan nggak malu Nilai walaupun plusnya itu ya Bu ya. mendampingi Nilai ibunya plus, jual gorengan. Kenapa? nilai plusnya itu si anak ini nih. Ah Ini iya, sepertinya memang iya Bu bisa masih Eva. bisa dibantu ini Bu. Iya, Sangat jadi bisa kan, dibantu. mm-mm. Aslinya kan anaknya baik dan mampu, tapi karena mungkin karena capek ngantuk tidur di kelas, akhirnya juga sering mendapat teguran dan marahan dari guru-guru pengajar yang lain yang beliau mengeluhkan ke saya seperti itu, Beva. Jadi kan saya malah sangat berempati dan kasihan sama anak ini seperti itu. Iya ya Ibu. Semoga pembicaraan kita hari ini dapat bermanfaat untuk Ibu dan juga menemukan ide-ide yang baru seperti tadi dan aksinya nanti Amin. dapat dapat clear ya Bu ya. Saya berharap mendapatkan informasi baik nanti ke depannya dari Ibu untuk saya dan juga untuk permasalahannya Ibu juga. Iya, Nampaknya Bu Eva. sekian ya Bu ya pembicaraan kita hari ini. Sepertinya sudah Iya, 15 menit. Terima kasih Ibu iya Bu atas curahan Eva. hati yang indah ini dan Saya yang semoga berterima menyebarkan kasih. juga. Ya, Ibu, makasih banyak Bu Eva. assalamualaikum. Ya, Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sudah mengcoaching ya Bu ya, Coaching Ibu ah. Mahmuda, ah, menjadikan coach saya sebagai coach dan Bu Mahmuda sebagai coaching dengan permasalahan siswa yang kurang kurang fokus di dalam pembelajaran karena yang melatar belakangnya yaitu membantu orang tua di rumah begitu kan ya Bu ya. Iya, kurang tidur istirahatnya sehingga Eh, apa yang di sudah kelasnya berjalan dengan baik ngantuk selama seperti itu. percakapan? Heeh. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Saya terbuka. Koci terbuka terhadap saya, alhamdulillah, dan bercerita keadaan sepenuhnya terhadap coach. Jadi saya menjadi pendengar yang baik buat Ibu Mahmuda dan bagaimana caranya Ibu Mahmuda ini nyaman untuk berbicara bercurhat dengan saya karena sejatinya untuk bercurhat berbagi cerita itu adalah menemukan atau mengajak seseorang yang sekiranya nyaman untuk diajak berbicara begitu. Jadi hal yang pertama yang harus saya lakukan adalah menjadi pendengar yang baik atau penyimak yang baik untuk Ibu Mahmuda begitu. Saya tadi sudah berusaha untuk memahami apa yang sedang Ibu Mahmuda rasakan atau permasalahan yang Ibu Mahmuda sedang lakukan, maaf yang sedang terjadi begitu. Dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot juga dan alhamdulillah Bu Mahmuda juga memahami apa yang saya sampaikan dan menjawab dengan baik begitu. Ini loh
ini loh kejadiannya, begini loh kejadian yang sedang saya rasakan, dan alhamdulillah juga Bu Mahmudah sangat cerdas sekali memunculkan ide-idenya begitu. Ini juga membantu untuk saya juga Ibu Mahmudah. Apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan? Banyak sekali rasanya yang harus saya perlu perbaiki dan tingkatkan. Kadang pertanyaan-pertanyaan saya itu kadang tidak runtut. Benarkan ya Bu Mahmudah? Tidak runtut. Mungkin butuh latihan ini, butuh latihan yang sering. Itu yang harus saya tingkatkan lebih lagi. Yang kiranya sulit mungkin permasalahan bukan lebih dalam lagi, saya akan masih dari mudah mengenai permasalahan mudah. Meskipun saya menjadi pendengar yang baik, tapi belum tentu saya menjadi penanya yang baik juga Ibu Muda. Karena oleh sebab itu mungkin informasinya kurang saya dapatkan dari Ibu Muda. Karena tadi masalahnya saya kurang menanyakan pertanyaan romantik untuk Ibu Muda. Mungkin itu yang harus saya tingkatkan ke depannya. Dan apa yang Bapak Ibu lakukan tetap dalam kondisi pretensi kehadiran penuh. Yang pertama, saya tidak melakukan apapun selain mendengarkan dan menyimak benar-benar apa yang Ibu Mahmudah katakan atau curhatkan. Karena ketika saya melakukan hal apapun, itu akan membuyarkan membuyarkan konsentrasi saya untuk mendengar cerita Ibu Mahmudah. Itu yang pertama saya lakukan. Yang kedua, saya tetap berada di pikiran saya, alur dari terjadinya coaching ini, saya harus tetap fokus ini loh alurnya begini, tidak memikirkan hal-hal yang lain, meskipun tadi banyak hal-hal yang lain yang berseliweran di depan saya. Jadi saya terus memfokuskan ini loh alurnya ini, kamu jangan berpikir ke yang lain begitu. Itu cara saya untuk tetap fokus di jalur coaching Ibu Mahmudah begitu. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan? Itu tadi latihan kan memang butuh, sangat butuh ya Bu ya. Benar Ibu. Tidak ada yang langsung bisa, itu tidak. Kecuali punya ilmu lain ya, ilmu lain, kecerdasan lain begitu. Tapi untuk saya butuh latihan yang banyak sekali agar bisa memahami bagaimana cara menjadi coach yang baik, coach yang nyaman, dan coach yang mampu menjadikan si coach ini timbul ide-idenya begitu. Jadi memang butuh latihan begitu Ibu Mahmudah. Sekarang hukum balik dari Ibu Mahmudah saya itu apa? Yang seperti ini terus belajar. Iya, baik Bu Eva, terima kasih. Bu Eva sudah sangat baik tadi mengcoaching saya. Yang saya rasakan sedikit beban saya hilang karena sudah saya bagi dengan Bu Eva seperti itu, dan Bu Eva benar-benar menanggapi saya tidak cuek, benar-benar pengen tahu keadaan sebenarnya bagaimana, sehingga secara nggak langsung dari pertanyaan-pertanyaan Bu Eva terlintaslah beberapa solusi rencana baik ke depannya yang akan saya lakukan. Otomatis saya sedikit berkurang bebannya dan saya lebih tenang dan lebih semangat untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi dengan murid saya tadi itu, seperti itu. Jadi alhamdulillah Bu Eva sudah membantu saya seperti itu. Terima kasih Ibu, mungkin umpan balik dari Ibu mampu membuat saya semangat lagi ke depannya begitu, menjadikan refleksi saya lebih baik lagi ke depannya. Dan mungkin inti dari percakapan refleksi kita ini adalah satu, yaitu harus lebih baik dengan cara terus belajar dan berlatih ya. Apa itu? Exercise makes perfect ya. Dengan sering latihan membuat kita lebih sempurna akhirnya, seperti itu Bu Eva. Benar sekali. Baru 2 kali aja kita mencoba seperti ini, alhamdulillah ya.